Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ka'ayyim min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun thumma akhadtuha wa ilayyal masir. Qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirum mubin. Ini ayat 48 dan 49. Artinya, dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya karena penduduk berbuat zalim. Kemudian aku azab mereka, dan hanya kepadakulah tempat kembali segala sesuatu. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai pemberi peringatan yang nyata. Baik, inilah dua ayat yang pagi ini kita baca. Kita mulai. Allah berfirman, wa ka'ayyim min qaryatin, berapa banyak negeri amlaitu laha, yang aku tangguhkan, wa hiya zalimatun, sedang negeri itu berlaku zalim. Para jamaah sekalian, seperti yang sudah-sudah dan beberapa kali kita sampaikan, bahwa Allah mengadab, Allah menurunkan azab, Allah menurunkan siksa, Allah membuat perhitungan kepada manusia, itu bukan karena permintaan manusia semata. Jadi Allah punya perhitungan sendiri. Allah berkehendak, jika berkehendak menurunkan azab, jika tidak berkehendak ya tidak menurunkan azab. Dan itu sudah sering kita lewati. Sebagai contoh di dalam surat Al-Kahfi sebagai contoh ya, kita sudah lewati bersama. Allah Subhanahu wa ta'ala itu di dalam ayat berapa itu? Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmi wa ahluha ghafilun. Terus ada lagi di dalam surat Maryam. Surat Maryam itu ayat 48. Ayat surat Maryam. Kita ambil contoh saja yang lain. Surat Maryam, nah ini
Dalam surat Maryam ayat 84 sebagai contoh, Allah berfirman, "Fala ta'jal 'alaihim innama na'uddu lahum 'adda." Muhammad, janganlah kamu tergesa-gesa meminta azab terhadap mereka karena kami menghitung dengan teliti. Coba. Itu termasuk sebagai jawaban dalam ayat ini. Betapa banyak negeri yang kuhancurkan, betapa banyak negeri yang kuberikan tangguh, kubiarkan, tidak kusiksa, tidak kubinasakan, padahal zalim negeri itu. Nanti di dalam tafsir ditemukan penjelasan kenapa Allah berfirman seperti ini. Padahal umat-umat terdahulu itu banyak yang diceritakan di dalam Al-Quran dibinasakan. Mulai dari Nuh, setelah itu siapa lagi, setelah itu siapa lagi. Kita kenal Ad, Samud, Madian, hancur semua itu. Dibinasakan semua itu. Dan kehancuran mereka beserta kebinasaan mereka itu dicantumkan di dalam Al-Quran. Tujuannya supaya dibaca dan diingat. Lalu dalam ayat ini Allah berfirman, betapa banyak negeri yang kutangguhkan, tidak kuhancurkan, tidak kubinasakan, padahal negeri itu zalim. Nanti para ulama memberikan penjelasan ada apa di balik penangguhan itu. Salah satunya adalah sebagai bentuk rahmat dengan kehadiran Nabi Muhammad. Jadi ketika Rasulullah SAW diutus, itu diutus sebagai rahmat. Rahmat itu umum. Apakah dirasakan oleh pengikut beliau yang beriman dan juga dirasakan oleh orang yang menentang beliau. Jadi sahabat beliau dan pengikutnya mendapatkan rahmat, musuh-musuhnya juga mendapatkan rahmat. Nah, para ulama menjelaskan di antara bentuk rahmat yang diterima oleh musuh-musuh Islam dalam hal ini itu adalah ditangguhkannya kehancuran bagi mereka. Nah, itu bentuknya salah satunya itu. Tapi kalau umat-umat terdahulu binasa semua, hancur semua. Dan itu dicantumkan di dalam Al-Quran. Tetapi sejak Nabi Muhammad ada dan diutus, memang salah satu permintaan yang dikabulkan adalah Rasulullah memohon kepada Allah agar umat ini tidak dibinasakan. Nah itu. Jadi itu diantaranya bahwa salah satu bentuk rahmat Allah melalui Nabi kita Rasulullah SAW, azab, kehancuran dan pembinasaan itu ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya para ulama menegaskan ada apa di balik penangguhan itu. Tujuan penangguhan itu ingin mempertegas bahwa Allah memberi kesempatan kepada mereka untuk bertaubat, untuk kembali kepada jalan yang benar. Dan itu dibuktikan para sahabat. Kita ingat Umar bin Khattab, siapa lagi banyak yang dulu memusuhi Islam. Setelah berjalannya waktu, lalu risalah itu diterima, mereka justru menjadi garda terdepan
dalam perjuangan Islam, menjadi sahabat utama, pembela pertama, menjadi orang yang paling mencintai Rasulullah SAW, padahal sebelumnya yang paling membenci beliau. Jadi Allah tangguhkan azab, siksa itu diantaranya adalah agar ada kesempatan bagi mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, bahwa tidak semua dosa disiksa di dunia. Tidak semua dosa diazab di dunia. Justru kata ulama, ketika Allah menurunkan peringatan, bahaya, azab di dunia, meskipun itu berat, itu lebih baik untuk manusia daripada azab itu ditangguhkan dan akan dijatuhkan kelak di akhirat. Karena kalau sudah perhitungannya perhitungan akhirat, tidak ada yang terlewat. Tetapi kalau di dunia, seperti yang kemarin-kemarin kita sampaikan, bahwa umat Islam itu kalau sudah disiksa di dunia, insya Allah Allah tidak lagi menyiksa kelak di akhirat. Nah, itu harapannya seperti itu. Nah, ada banyak hal yang dapat kita pelajari tentang penangguhan azab siksa itu. Di antaranya yang keempat, kenapa Allah menangguhkan azab, menangguhkan kehancuran? Di antaranya adalah bahwa Allah itu yang menjatuhkan azab, seperti yang tadi saya sampaikan. Bukan urusan manusia azab itu, tetapi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak prerogatif yang melekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keempat, bukan kita. Maka kalau kemudian kita berdoa, ya Allah, ini orang kok begini ya, orang kok zalim, orang kok kejam. Lalu mungkin karena kekejaman itu yang melampaui batas, lalu kita berdoa, ya Allah, hancurkan orang ini, siksa, binasakan. Tapi kok malah panjang umurnya, malah sehat. Ya, itu kita harus ingat bahwa azab itu bukan urusan kita. Kita hanya sebatas mengadu, memohon dan berdoa. Tapi azab mau turun atau enggak turun itu bukan urusan kita, tetapi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situ kita bisa mengambil pelajaran bahwa akan ada mahkamah agung kelak di akhirat sana, bahwa dunia itu banyak ketidakadilan, banyak masalah yang belum terselesaikan. Itu pelajaran berharga. Banyak hal yang belum rampung di dunia ini dan harus dirampungkan kelak di akhirat sana. Seperti suasana negara kita, jual beli hukum, pengacara dibayar, ditentukan kalah menang, siapa yang harus masuk penjara dan siapa yang tidak. Itu uang yang menentukan, bukan benar dan salah yang menentukan. Nah itu. Wa ka'ayyim min qaryatin amlaitu laha wa hiya zalimah. Betapa banyak negeri yang kutangguhkan siksanya, wa hiya zalimatun, padahal negeri itu zalim. Summa akhadtuha, kemudian kusiksalah
kemudian ku siksalah, itu berarti sesuai kehendak Allah. Mau disiksa di duniakah atau kelak di akhiratkah? Seperti apa bentuk pembinasaannya? Yaitu Allah yang menentukan. Tsumma akhadtuha. Namun ayat ini karena ditutup dengan wa ilayyal masir dan hanya kepadakulah tempat kembali, maka ulama menegaskan tsumma akhadtuha, kemudian aku siksa itu di dunia. Karena kalau di akhirat sudah disebutkan wa ilayyal masir. Artinya apa? Nah, di sini terjadi penundaan seperti yang kemarin kita selipkan dalam penjelasan bahwa sejak Fir'aun memproklamirkan diri sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, itu Fir'aun tidak langsung disiksa, diazab, tidak, dibiarkan 40 tahun baru dibinasakan. Nah, kalau Fir'aun saja menunggu 40 tahun baru hancur, adakah dosa yang lebih besar? Adakah kezaliman yang lebih besar daripada Fir'aun yang mengaku Tuhan? Nah, kalau hanya sekedar korupsi kan kecil itu. Ya, kalau Fir'aun saja ditunda 40 tahun. Lah kalau korupsinya pas usia 40 tahun lalu ditunda 40 tahun, lah jatah uripe 70, berarti enggak menemukan kan di dunia. Kalau Fir'aun saja ditunda 40 tahun, lah itu mengaku Tuhan loh. Lah kalau cuman korupsi kan enggak ngaku Tuhan. Lah kalau ngaku Tuhan ditunda 40 tahun, kalau korupsi berapa? Nah itu jok saja, itu hanya guruan saja. Artinya apa? Ya itu tadi, bahwa sudahlah, serahkan skenario itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita mohonkan adalah keselamatan dan perlindungan untuk kita terkait Allah. Bagaimana perhitungannya, di duniakah atau di akhiratkah? Atau nanti seperti apa? Ya, sepandai-pandainya tupai melompat. Apa itu tulisannya ya? Sepandai-pandainya tupai melompat. Besok kita sambung aja. Wa qur rabbik fir warham wa anta arhamur rahimin.